adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, kalau kakak bertanya kepada adik-adik apa kabar hari ini, adik-adik menjawab, yes, 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 semangat, luar biasa. Bisa ya? Kakak ulang sekali lagi. Apa kabar hari ini? Yes, 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 semangat, luar biasa. Yeay, emang ya adik-adik kakak ini hebat semua. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak Kak Eti. Jadi adik-adik bisa panggil Kak Eti. Nah, kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak nih? Pertemuan biak kali ini kita akan membahas tentang apa? Penasaran kan? Nah, pertemuan biak pada kali ini kita akan membahas tentang mendengar dan melaksanakan firman Allah. Di sini mendengar dan melaksanakan firman Allah itu diambil dari perumpamaan seorang penabur. Kira-kira siapa ya yang sudah tahu tentang perumpamaan seorang penabur? Pasti penasaran. Nah, kakak juga nanti akan membawakan cerita khusus buat adik-adik. Kita simak ya, meskipun kita tidak dapat berjumpa secara langsung, kita harus tetap semangat untuk membangun atau membangkitkan semangat kita. Mari kita bernyanyi dan menari. Nah, udah mulai semangat? Pasti udah ya, adik-adik kakak kan hebat. Nah, sebelum kita mengawali dengan doa, mari kita bernyanyi sekali lagi. Oke?
Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita buka dengan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hingga hari ini, sehingga kami dapat berjumpa kembali dalam pertemuan Bina Iman Anak Katolik. Ya Bapa, berkatilah kami agar dapat mengikuti pertemuan biak ini dari awal hingga akhir dengan baik. Bimbinglah kami agar dapat memahami makna dari perumpamaan tentang seorang penabur dan dapat menguatkan iman dalam hati kami. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, pada pertemuan biak kali ini, Injil yang akan kita baca itu dari Matius 13 ayat 1 sampai 23, menceritakan tentang perumpamaan seorang penabur. Nah, kali ini kakak punya suatu cerita. Kira-kira adik-adik mau dengar ceritanya enggak? Pasti mau ya. Mari kita simak baik-baik. Kita buka telinga untuk mendengarkan firman Tuhan melalui cerita dari kakak. Pada suatu hari, ada seorang penabur yang keluar rumah untuk menaburkan benih-benih yang ia miliki. Pada waktu itu, benih yang ditaburnya jatuh di 4 jenis tanah, yaitu ada yang jatuh di pinggir jalan, lalu ada yang ditabur di tanah berbatu, ada juga yang di tengah semak berduri, dan yang terakhir ditabur di tanah yang baik. Namun, setelah penabur itu menaburkan semua benih-benihnya di keempat tanah tersebut, ia kembali lagi dan melihat. Tetapi betapa sedih dan kecewanya dia setelah melihat ternyata ada 3 tanah yang tidak membuat benih itu menjadi bertumbuh dan berbuah. Wah, penasaran kan kira-kira benih yang jatuh di mana sih atau benih yang ditabur di mana sih yang tidak dapat bertumbuh dan berbuah? Mari kita lihat. Yang pertama, benih yang ditabur oleh seorang penabur yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang jatuh di pinggir jalan ini ternyata didatangi oleh banyak sekali burung. Dan burung-burung yang mendatangi itu akhirnya menghabiskan benih-benih yang ada di pinggir jalan itu. Sehingga benih tersebut belum sempat untuk bertumbuh. Nah, inilah satu alasan yang pertama seorang penabur itu sedih. Lalu, yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu ini ternyata dapat bertumbuh. Namun, pada saat matahari mulai terbit, benih yang mulai bertumbuh itu menjadi layu dan kering. Karena di tanah tersebut tidak berakar, benih itu tidak berakar. Lalu, benih di tengah semak berduri. Benih yang ditabur di tengah semak berduri ini, benih dapat bertumbuh dengan baik. Wah, ternyata dapat bertumbuh ya. Tetapi adik-adik, semakin besar pula semak berduri itu, lalu menghimpit dan membuat benih yang sedang bertumbuh itu menjadi mati dan tidak berbuah. Oh, ternyata 3 tanah yang membuat penabur itu sedih adalah tanah yang jatuh di mana? Tanah yang jatuh, benih yang jatuh di pinggir jalan, yang jatuh di tanah yang berbatu dan di tengah semak berduri. Kita lanjut. Nah, lalu satu tanah yang membuat hati penabur itu senang, kira-kira di mana ya? Oh, ternyata benih yang ditabur di tanah yang baik.
Benih yang ditabur di tanah yang baik ini dapat bertumbuh sangat besar, lebat, dan menghasilkan banyak sekali buah. Dan bahkan buah yang dihasilkan itu hingga berkali-kali lipat. Ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan juga ada yang 100 kali lipat. Wah, hebat sekali ya benih yang tumbuh di tanah yang baik ini. Selanjutnya, nih kakak punya pertanyaan. Coba untuk adik-adik tadi yang sudah mendengarkan cerita kakak dengan baik, pasti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Yang pertama, di manakah tempat Yesus mengucapkan perumpamaan? Benar sekali, Yesus mengucapkan perumpamaan itu di sebuah perahu dan orang-orang berada di pinggir-pinggir pantai. Yang kedua, perumpamaan apakah yang diceritakan oleh Yesus kepada orang banyak saat itu? Jadi, perumpamaan yang diceritakan Yesus kepada orang banyak adalah perumpamaan seorang penabur. Yang ketiga, di manakah seorang penabur itu menaburkan benih-benihnya? Ya, benar, di 4 jenis tanah, yaitu apa saja? Ya, pertama pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu, yang ketiga di tengah semak berduri, dan yang keempat di tanah yang baik. Lalu kira-kira mengapa penabur tersebut merasa sedih dan kecewa? Oh, ternyata penabur tersebut merasa sedih dan kecewa karena benih yang jatuh di pinggir jalan, tanah berbatu, dan di tengah semak berduri tidak dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan banyak buah. Dan pertanyaan yang kelima, di tanah apakah benih yang ditabur oleh seorang penabur itu dapat bertumbuh dan berbuah sangat melimpah? Ayo. Oke, di tanah yang baik. Jadi adik-adik, kakak ingin menegaskan sekali lagi ya. Jadi dalam perumpamaan seorang penabur ini, penabur itu diumpamakan sebagai Yesus. Benih diumpamakan sebagai firman Allah. Dan tanah diumpamakan sebagai hati kita. Nah, apa sih maksudnya? Pasti adik-adik penasaran ya. Apa sih maksudnya dari perumpamaan seorang penabur ini, Kak? Oke, kakak jelaskan ya. Dari yang pertama. Jadi, benih yang jatuh di pinggir jalan artinya adalah orang yang mendengarkan firman Allah tetapi tidak memahaminya. Sehingga datanglah si jahat, diumpamakan itu burung-burung tadi, dan mengambil firman itu dari hatinya. Lalu, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan tidak menerimanya dengan gembira, tetapi tidak dapat bertahan lama karena tidak berusaha untuk memahami firman tersebut sehingga datanglah suatu masalah yang dapat membuat firman Allah itu jauh dari hatinya. Kemudian, ada benih yang ditabur di tengah semak berduri adalah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran datang untuk menutupi firman Allah yang telah didengarnya di dalam hatinya. Kemudian yang terakhir adalah benih yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengarkan firman itu dan memahaminya dengan baik, sehingga menghasilkan buah yang sangat melimpah. Nah, jadi adik-adik, dari perumpamaan ini kita diajarkan bahwa kita sebagai murid-murid Kristus harus bisa memiliki hati seperti tanah yang baik, yaitu kita harus dapat mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tetapi tidak hanya mendengarkan saja, kita juga harus berusaha untuk memperhatikan, memahami, mempelajari, dan merenungkan apa yang disampaikan oleh firman Allah tersebut.
Firman Allah ini menjadi pedoman bagi kita untuk menjalani hidup sehari-hari dengan baik. Nah, sehingga kita harus mau mendengar dan melaksanakan firman Allah itu dengan baik juga ya, agar kita dapat menghasilkan buah yang melimpah. Jadi adik-adik, kita sebagai murid-murid Kristus diingatkan juga untuk dapat menghindari atau tidak melakukan hal-hal yang seperti benih yang jatuh di ketiga tanah sehingga tidak membuahkan hasil ya. Misalnya nih coba kita lihat gambar ini. Nah, misalnya waktu kita di gereja, kita malah asik berbicara dengan teman. Lalu, bahkan ada yang tidur, ada yang bermain HP, atau yang bermain dengan teman-teman di luar. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Itu tidak boleh ya adik-adik. Jadi, kita tidak boleh seperti benih yang ditabur di pinggir jalan, tanah berbatu, dan di tengah semak berduri. Oke? Lalu, kita sebagai murid-murid Kristus harus mau mendengarkan dan melaksanakan firman Allah dengan baik, agar kita dapat menghasilkan buah yang berlimpah dan dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Nah, di balik ini semua, kita tidak dapat melakukan ini sendirian, tetapi kita juga mengharapkan dan membutuhkan bimbingan dari orang tua, guru, teman-teman, maupun orang-orang yang terdekat dengan kita, agar kita dapat semakin bertumbuh menjadi anak yang baik, yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus, seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik. Nah, ini contohnya adik-adik. Dapat kita lihat ya, gambar yang pertama. Kita rajin membaca kitab suci setiap hari. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk saling menolong. Lalu, ini apa ya kira-kira gambarnya ini? Ya, mengasihi sesama kita, terutama orang tua kita yang mengasihi kita. Lalu, ini ada contoh lagi. Gambar yang ini kira-kira apa ya? Ya, waktu kita di gereja, kita harus mengikutinya dengan teguh. Jadi, kita harus, kalau saatnya bernyanyi, kita ikut bernyanyi, mendengarkan firman, kita ikut mendengarkan firman. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita bernyanyi dulu. Kira-kira siapa yang tahu lagu Pure 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 Benih Ditabur? Yang tadi ada sekilas terdengar ya. Oke, kita nyanyi bersama-sama.
Buah yang manis atau yang asam? Yang manis ya. Bila kita ingin dapat buah yang manis, benih harus ditabur di tanah yang subur. Yeay, sudah ya. Gimana tadi kalau yang jatuh di tanah subur? Berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Jadi seperti itu ya adik-adik, kita harus menjadi hati yang dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat melaksanakannya agar kita dapat bertumbuh dan menghasilkan berkat bagi sesama kita. Nah, kakak akan memberikan adik-adik ayat hafalan. Untuk yang kelas kecil, ayat hafalannya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dari Matius 13 ayat 9. Kita ulang sekali lagi ya untuk adik-adik yang kelas kecil. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Oke, untuk yang kelas besar. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Diambil dari Matius 13 ayat 16. Coba yang kelas besar kita ulang sekali lagi ya. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Nah, sudah ya. Sekarang kita lanjut. Aktivitas. Siapa nih yang menunggu-nunggu? Kira-kira aktivitasnya apa ya? Nah, sudah mulai terlihat. Jadi, aktivitas untuk adik-adik yang ada di kelas kecil itu mewarnai ya. Ini mewarnai gambar yang ada di sini. Jadi, nanti adik-adik yang mau mewarnai gambarnya ini bisa di-download di link yang ada di description box. Nanti kakak akan cantumkan linknya di situ. Nanti bisa di-download, di-print, dan adik-adik mewarnai. Nah, kalau sudah diwarnai, nanti adik-adik bisa kirim ke kakak atau di-upload di Instagram. Nanti ini ya, tandai kakak, Maria Eti _ Nanti kakak pokoknya taruh di description box, oke? Lanjut, untuk aktivitas kelas besar. Jadi, untuk aktivitas kelas besar hari ini, kakak akan memberikan kerajinan tangan. Pasti ini sudah siap semua ya. Cara membuatnya seperti ini adik-adik. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan dulu. Alat dan bahannya ini ada kertas, boleh kertas manila, kertas HVS, atau kertas buffalo.
itu diusahakan warnanya yang putih ya. Lalu kita juga butuh lidi atau sedotan. Kemudian isolasi dan alat untuk mewarnai. Bisa spidol, krayon, pensil warna, atau apapun yang adik punya ya. Cara membuat yang pertama, membuat pola segitiga sama sisi dan memotongnya menjadi 4 bagian. Ini yang kakak sebutkan tadi bisa di kertas apa saja, apapun yang adik punya asalkan warna putih. Nanti yang dipotong bagian ini ya adik-adik, ini garis ini 1, lalu garis ini 2, garis ini 3 dan 4. Nanti yang kakak kasih angka ini 1, 2, 3, dan 4 itu yang bisa adik-adik gunakan ya. Lanjut, gambar yang kertas yang sudah kita potong tadi menjadi bentuk segitiga, itu kita beri gambar. Beri gambar masing-masing kertasnya itu satu kita gambar benih yang ditabur di pinggir jalan, yang kedua di tanah yang berbatu, yang ketiga semak berduri, dan yang keempat tanah yang baik. Setelah kita sudah selesai menggambar, lalu kita dapat mewarnai gambar itu. Mewarnai gambarnya sesuai kreativitas adik-adik ya, bisa menggunakan apapun, alat apapun. Nah, ini misalnya contoh jadinya adik-adik. Ini yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Ini ada jalan dan ada burung-burung. Jangan lupa ada burung-burung. Lalu ini ada benihnya. Yang kedua, gambar di tanah yang berbatu. Ini ada batu-batuan. Lalu ada tumbuhan yang tumbuh tetapi kering. Kemudian ada semak yang jatuh di semak berduri. Ini benihnya terlihat hijau-hijau yang tumbuh ini, tetapi dihimpit oleh semak-semak berduri. Lalu yang jatuh di tanah baik, ini adalah gambar benih yang bertumbuh sangat lebat dan mempunyai banyak sekali buah. Sudah ya, jelas? Setelah semua itu selesai, ini di bagian balik kertas yang sudah kita gambarin tadi, sudah diwarnai juga, itu ditempel lidi atau sedotan. Nah, hasilnya seperti ini. Biar kita bisa pegang, hasil jadinya seperti ini. Foto kakak ini, ya. Bisa dipegang seperti itu. Nanti kalau kita mau bercerita dengan teman, bercerita dengan orang tua, kita bisa memakai ini. Ma, Pak, ini Adik punya cerita nih tadi Kak habis belajar sama Kak Epi dari dia. Cerita tentang seorang penabur. Ini Adik punya ini nih. Ini bahan kerajinan yang sudah Kakak berikan kepada adik-adik yang sudah adik-adik buat juga. Nanti adik-adik bisa cerita bagaimana perumpamaan seorang penabur itu. Oke? Sudah ya untuk aktivitas. Kemudian kita lanjutkan dengan perutusan. Jadi, harapan kakak untuk adik-adik yang sudah belajar bersama kakak hari ini, itu yang kelas kecil, aku rajin membaca kitab suci dan berbuat baik setiap hari. Jadi kakak ingin adik-adik rajin membaca kitab suci. Misalnya adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong untuk mama atau papanya, atau juga kakak-kakaknya untuk membacakan kitab suci, ayat-ayat kitab suci untuk adik-adik. Dan ini yang paling penting, jangan lupa untuk berbuat baik setiap hari. Berbuat baik tidak hanya untuk keluarga dan teman-teman yang kita kenal saja, tetapi juga bagi semua orang. Oke? Lalu untuk kelas besar, aku melakukan perbuatan yang sesuai dengan firman Allah setiap hari. Nah, pasti ini sudah jelas ya. Misalnya, dalam firman pasti Yesus mengajarkan tentang mengasihi, berbuat jujur, kebaikan, dan keadilan. Nah, adik-adik harus dapat melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan firman Allah ini. Siap?
Pasti siap dong adik-adik kakak. Nah, kita lanjut ya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mengajak kita untuk dapat mendengarkan dan melaksanakan firman Allah. Nah, firman Allah yang kita dengar ini, kita eh, akan berbahagia bersama Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah mengatakannya. Lalu, kita juga harus dapat belajar untuk dapat menjadi seperti tanah yang baik, yaitu memiliki hati yang mau setia dalam mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya, sehingga kita akan dapat berbuah dan dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Jadi adik-adik, melalui Injil yang kakak bawakan melalui cerita tadi, itu mengajak kita untuk dalam hidup kita sehari-hari, hendaknya kita dapat selalu melaksanakan apa yang ada dalam firman Allah dari kitab suci yang kita baca setiap hari. Semoga dalam pertemuan Bina Iman Anak Katolik pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk dapat melaksanakan hidup dengan baik, seperti benih yang tumbuh di tanah yang baik, di mana kita dapat menjadi berkat bagi diri kita sendiri dan bagi sesama kita. Siap ya adik-adik? Ya? Pasti siap dong. Nah, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk bernyanyi dan menari lagi. Masih semangat kan pastinya? Pasti masih dong. Oke. Pasti hari ini bahagia kan? Bahagia dong.
ada yang dapat Oke, adik-adik. Jadi ini adalah akhir dari kegiatan dia kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita tutup dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh mengikuti pertemuan Dia hingga selesai. Ya Bapa, mampukanlah kami agar dapat mendengarkan firman yang Kau berikan kepada kami melalui kitab suci yang kami baca setiap hari. Bimbinglah kami agar dapat melaksanakan setiap perintah dalam firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi sesama. Doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, ini adalah akhir dari pertemuan dia kita pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan adik-adik semua dimanapun kalian berada yang sudah bersama-sama untuk mengikuti pertemuan dia bersama kakak, Kak Epi. Sampai jumpa di pertemuan dia selanjutnya. Semoga pelajaran tentang seorang penabur pada kali ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Oke, sampai jumpa. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.